Yang namanya spesies pasti dua suku kata. Oryza sativa, Deamais, Homo sapiens, Hibiscus rosa sinensis 2. Kata yang pertama itu adalah genus. Oryza sativa berarti genusnya Oryza. Spesiesnya adalah sativa tapi dituliskan semua Oryza sativa. Penulisannya huruf yang pertama itu pasti huruf besar, selanjutnya kecil semua. Dan miring. Kalau tidak bisa nulis miring, silakan di garis bawah. Jadi bisa pakai miring tulisannya atau di garis bawah. Sudah selesai nulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah perhatikan kunci determinasi. Tadi ya, di bawahnya aturan kata tata nama binomial itu kan ada kunci determinasi halaman 20. Kunci determinasi adalah kunci yang berguna untuk mengidentifikasikan makhluk hidup berdasarkan keterangan mengenai ciri-cirinya. Kunci determinasi yang sederhana disebut kunci dikotom, yaitu keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Jadi, yang namanya kunci determinasi itu bisa untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Jadi ada ciri-cirinya, nanti bisa ketahuan itu makhluk hidup apa namanya. Tumbuhan apa, hewan apa, kayak gitu. Itu fungsi dari kunci determinasi atau kunci dikotom. Cara membuatnya gimana? Bentuknya seperti apa? Coba buka buku perpus halaman 66. 67 ya. Yang ada contohnya 67. Buka halaman 67. Buku perpus yang ilmu pengetahuan alam dari Kemdikbud. Halaman 67 sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Ya, perhatikan di situ ada berikut adalah cara membuat kunci determinasi. Jadi ini adalah kunci determinasi, perhatikan. Ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terung. Ini terong ya. Terung dan melinjo. Lumut, suplir, jagung, kedelai, terong dan melinjo. Terus dijadikan dua ciri-ciri, ada yang berspora, ada yang tidak berspora. Yang berspora adalah suplir dan lumut. Jadi kalian itu mengumpulkan makhluk hidup, misalnya tumbuhan, tapi harus sendiri-sendiri ya. Tumbuhan sendiri, hewan sendiri. Hewan jadi satu atau tumbuhan jadi satu. Misalnya kalau hewan ya berarti kambing, burung, ubur-ubur, ikan, kayak gitu. Terus nanti kalian jadikan dua tanda panah ya. Ciri-cirinya apa? Misalnya mau bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Atau terbang di cara geraknya itu terbang atau berjalan. Kayak gitu kan bisa. Kalau yang ini di contoh nomor halaman 67, itu cirinya berspora dan tidak berspora. Terus dikelompokkan lagi. Kalau yang berspora itu ada suplir dan lumut. Terus dijadikan dua cabang lagi. Ada berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Nanti kan suplir dan lumut dijadikan dua. Suplir berarti jelas, kalau lumut tidak berbatang jelas. Selesai. Kunci determinasinya selesai sampai di situ. Karena sudah habis. Terus yang tidak berspora ini kan ada 4. Terus dibagi menjadi 2 ciri-ciri lagi. Biji tertutup dan terbuka. Yang tertutup itu ternyata ada jagung, kedelai, terong. Yang terbuka ada melinjo. Sudah hanya melinjo aja kan, berarti tidak ada cabang lagi, selesai. Yang ada cabang lagi yang ini, yang masih ada lebih dari 1 tumbuhan. Dibagi menjadi 2 lagi, keping 2 dan keping 1. Keping 2 berarti kedelai dan terong, keping 1-nya jagung, jagungnya selesai. Sekarang keping 2 dibagi lagi, bunganya kupu-kupu sama bunga terompet. Jadi bisa dibagi 2, kedelai dan terong selesai, sudah selesai karena sudah tinggal 1 dan 1. Gitu.
Jadi membuat kunci determinasi itu seperti itu. Kalian mengelompokkan tumbuhan, terus bikin ciri-cirinya, itu sampai habis, sampai tumbuhan itu tinggal ada satu aja. Gitu. Contoh nih, yang 1A, tumbuhan yang berspora. Berarti kan ada di 1A. Contohnya apa? Ada suplir dan lumut. Tapi kan karena ada 2, jadi ini dituliskan angkanya. Kalau misalnya ini tumbuhan yang berbatang jelas, jawabannya kan hanya suplir, berarti dituliskan suplir. Bukan 2A ya, tapi dituliskan langsung tumbuhannya. Terus ini contoh lagi, tumbuhan berbiji tertutup. Perhatikan, tumbuhan berbiji tertutup ada satu atau lebih dari satu. Tumbuhan biji tertutup. Halaman 67. Tumbuhannya ada satu atau lebih dari satu ya. Tumbuhan biji tertutup. Halo? Di bagian biji tertutup, tumbuhannya ada berapa? Cek, cek, cek. Suaranya masuk nggak? Halo, suara Bu Yuli masuk nggak ya? Halo. Halo. Halo, halo. Naira, Nasya, Iya, Kaila. Bu. Iya, suara Bu Yuli masuk nggak ya? Kok diam semua? Iya, masuk, Bu. Masuk. Masuk, Iya. Tadi yang biji tertutup itu Masuk, Bu. tumbuhannya ada satu atau lebih dari satu ya. Yang Lebih dari biji satu, Bu. tertutup lebih dari satu kan ya. Ada jagung, kedelai, Iya. sama terong. Nah, berarti di tulisannya biji tertutup di sini adalah 3A. Tidak ditulis nama tumbuhannya, tapi ditulis nomornya. Contohnya ini nih. Kita halaman 66 itu masih kosong ya. Halaman 67 aja wis. Ini tuh ditulisnya kayak gini. Nomor 1 Kesia ditutup dulu mic-nya. Ya. Jadi yang nomor 1 kalau kunci determinasi itu ciri-ciri yang pertama. Tumbuhan berspora dan tumbuhan tidak berspora. Kalau jawabannya 1, hanya ada satu tumbuhan, kamu langsung nulis jawabannya aja. Tapi kebetulan di nomor 1A dan 1B, halaman 67 ya masih ya, itu tumbuhannya lebih dari satu. Ada yang 2, ada yang 4. Jadi nulisnya adalah angkanya 1A dan 1B. Tapi lihat yang nomor 2, tumbuhan yang berbatang jelas. Tumbuhan yang berbatang jelas itu kan hanya suplir. Berarti ditulisnya adalah suplir, bukan 2A. Kayak gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba, biji berkeping 2. Kenapa tulisannya 4A? Coba, siapa yang bisa jawab? Biji berkeping 2, kenapa tulisannya 4A?
Halo? Bu, maaf sepertinya halamannya beda, Bu, sama punya Bu Guru, buku paketnya. Hah? Halamannya beda. Kalau di kalian halamannya berapa? Tahu, Bu. Yang Nggak tahu, Bu. ada, Nggak... nih Halaman coba. 6 Bu Guru jelasin, Bu. Ini nih, yang ini nih. Kalian coba lihat videonya Bu Yuli coba. Yang ada bagannya. Ini halaman berapa di kalian? Sudah lihat videonya Bu Yuli? Nih. Bu Yuli ini menunjukkan. 54, Bu. Oh alah, astagfirullah, 54 ya? Iya, halaman 54. Ya coba kalian buka 54 semuanya. Pantesan, lah dijelaskan kok diem semua. Ternyata salah halaman. Kalian semuanya 54 yang ada kunci determinasi bagan-bagannya. Halaman 54 semua enggak? Apa ada yang beda lagi? Ada, Bu. Coba yang Ada, belum Bu. ketemu siapa? Semuanya udah ketemu ya, halaman 54 ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah, Bu. Ya, perhatikan. Tadi Bu Yuli menjelaskan, masih paham belum? Jadi, yang sebelah kiri sendiri ada lumut, suplir, jagung, kedelai. Itu tumbuhannya, nama tumbuhannya. Semuanya kalian itu mengelompokkan tumbuhan, terserah mau ambil yang apa. Misalnya ada paku, ada lumut, ada mangga, itu pohon mangga gitu ya maksudnya. Terus pohon terong dan sebagainya. Ini kan di sini ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Terus cirinya itu ada dua, jadi dibikin jadi dua ciri. Ada yang berspora, ada yang tidak berspora. Terus dibikin dua lagi. Ciri-cirinya yang berspora kan ada dua lagi. Udah satu-satu berbatang jelas, suplir aja. Yang berbatang tidak berbatang jelas itu satu aja lumut. Jadi udah selesai sampai situ kunci determinasinya. Tapi kalau misalnya yang ini nih, yang bawah tidak berspora kan jadi biji tertutup dan terbuka. Yang tertutup itu kan ada tiga, berarti dibikin lagi dua lagi. Terus ada yang dua, berarti dibikin lagi dua lagi sampai ketemu satu-satu terakhir. Nah, cara menuliskannya di diagram kuncinya, ini kan ada diagram di atas. Cara menulisannya gimana? Ya ini dari yang pertama. Ciri yang pertama adalah berspora dan tidak berspora. Yang berspora itu kan ada dua tumbuhannya. Berarti lebih dari satu. Yang tidak berspora juga lebih dari satu. Maka yang ditulis adalah angkanya. Berspora adalah 1A, tidak berspora adalah 1B. Terus yang berbatang jelas. Yang berbatang jelas itu kan hanya suplir, hanya satu. Maka ditulisnya suplir. Itu yang di bagian bawah ya, yang ada banyak titik-titiknya kayak daftar isi. Itu adalah pembacaan untuk kunci determinasi. Coba Bu Yuli tanya, kenapa biji berkeping 2 tulisannya 4A? Kenapa ciri-ciri yang biji berkeping 2 tulisannya 4A, bukan nama tumbuhannya? Kenapa ya? Queensya, coba Queensya. Kenapa biji berkeping 2 tulisannya 4A, bukan nama tumbuhannya? Halo, coba yang lain. Ada yang bisa? Zahira belum paham?
Lebih dari satu, Bu. Iya, betul. Karena yang di biji berkeping 2 tumbuhannya itu ada 2 lebih dari 1. Berarti yang ditulis adalah angka 4A-nya. Contoh yang berkeping 1 itu kan sudah ada jagung, sudah paling terakhir. Tidak bisa lagi dibuat ciri-ciri karena hanya ada 1. Maka langsung ditulis jagung. Kayak gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Ya, yang lain nih. Tadi Zahira sudah paham. Tapi tadi pas ditanyain Bu Yuli, nggak ada yang jawab. Ini kalian sebenarnya udah paham apa belum? Kurang paham, Bu. Kurang paham, Bu. Kurang paham. Naira. Siapa lagi? Windy. Siapa lagi? Perhatikan lagi ya, perhatikan. Perhatikan nih. Perhatikan yang nomor 1A. Itu adalah tumbuhan yang berspora, ya kan? Sudah ketemu ciri-ciri tumbuhan yang berspora? Sudah, Bu. Iya. Di sebelah kanan tulisannya adalah 1A. Kok kenapa bukan nama tumbuhannya? Padahal yang lain ada loh yang nama tumbuhannya. Nah, kenapa hanya nomornya aja 1A? Karena tumbuhannya lebih dari 1. Ada suplir, ada lumut. Jadi harus ditarik kunci determinasi lagi. Ciri-cirinya lagi ada 2. Berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Ada suplir dan lumut. Berarti kan sudah 1-1. Kalau sudah 1-1, baru dituliskan. Contohnya ini. Nomor 2 yang A. Tumbuhan yang berbatang jelas, itu kan hanya ada suplir. Maka langsung ditulis aja tumbuhannya. Suplir. Kayak gitu. Jadi, menulis kunci dikotom, kunci determinasi, itu ciri-cirinya apa? Terus titik sampai akhir baru angkanya. Angka itu ketika tumbuhannya lebih dari 1. Kalau tumbuhannya sudah 1, berarti langsung ditulis nama tumbuhannya. Kayak gitu. Paham? Cara menuliskannya kayak gini ya. Diagram kunci dikotom ya. Paham nggak? Naira, Windy, dan tadi yang masih belum paham. Paham, Bu. Ya, kalian harus nyanding buku ya. Kalau nggak nyanding buku, nanti nggak bisa paham. Halamannya halaman 54. Maaf, tadi beda sama Bu Yuli. Bu Yuli itu 67. Jadi mungkin ada yang pegang 67 juga, bisa dibuka 67. Kalau di 67 nggak ada, berarti di halaman 54. Kalau edisi revisi 2017, kayaknya sih halaman 54 ya. Ini punya Bu Yuli halamannya 67 edisi revisi 2014. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada diagram, Bu Yuli kasih diagram, terus ada kunci determinasi, kok nggak bisa jawab, padahal Bu Yuli sudah menjelaskan loh ya. Kalian sudah bilang paham loh ya. Sekali lagi nih, siapa yang belum paham? Intinya kalau angka itu dituliskan ketika tumbuhannya lebih dari 1, berarti kalian harus nulis angkanya. Kalau tumbuhannya hanya 1, langsung ditulis nama tumbuhannya. Jadi nanti kalian mengisi kunci determinasi itu, kalian menulis bagian belakangnya ya. Nanti Bu Yuli bikin diagram, terus ada ciri-cirinya, kalian tinggal mengisi belakangnya aja. Atau enggak kalian mengisi ini juga diagramnya, misalnya tidak berspora ini kan ada yang biji tertutup dan biji terbuka. Nanti kalian mengelompokkan ini itu tanamannya masuk yang mana, biji tertutup atau terbuka ya, kayak gitu. Pokoknya nanti untuk tugasnya Bu Yuli share itu setelah ini. Jadi nanti tugasnya ada soal tentang klasifikasi tadi, urutan taksonomi, dan kunci determinasi. Kalau yang mikroskop itu nanti ya, next aja.
untuk yang selanjutnya aja. Jadi nanti untuk tugasnya itu tentang yang penulisan spesies, ada soal, dan mengisi kunci determinasi. Di share-nya nanti sekitar jam 12 ya. Soalnya habis ini Bu Yuli mau ada meet lagi sama kelas 8. Jadi nanti untuk tugasnya di share-nya sekitar jam 12. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada ya, berarti udah jelas ya. Untuk kunci determinasi dan urutan taksonomi. Mikroskopnya nanti dibahas apa nih enaknya ya. Besok kalian ada ini nggak? Ada jadwal jimit lagi nggak besok? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Jadi ya udah kalau belum ada besok kita bahas lagi melanjutkan untuk mengenal dan menggunakan mikroskop. Jadi besok ada jimit lagi jam 8 seperti biasa. Silakan yang belum ada apa tuh namanya seragam bisa pakai kaos olahraga. Gitu, paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, silakan yang belum mengerjakan tugas sebelumnya diselesaikan dulu. Tugas yang terakhir kemarin, garap yang di buku modul, itu untuk tambahan nilai ya. Jadi nilainya kan itu maksimal 3. Jadi untuk tambahan nilai, misalnya nilai kalian kurang, itu nanti Bu Yuli tambahkan dari poin-poin yang kemarin. Kalau mengerjakan ya berarti poinnya tambah. Kalau tidak mengerjakan ya sudah berarti tidak ada tambahan nilai. Kayak gitu. Kayak gitu aja. Tadi lupa ya kita nggak berdoa. Ya Allah. Nanti kalau kapan-kapan jimit lagi, Bu Yuli lupa berdoa, diingatkan ya kalian ya. Ya, Bu. Ya, Iya, Bu. oke. Ya. Ini yang baru masuk siapa coba? Ntar Bu Yuli lihat dulu. Kayaknya masih sama ini. Ada yang belum di absen tadi. Fauzi Zidnil ya. Fauzi mana Fauzi? Halo Fauzi. Halo, Ya, Bu. halo. Ya, on cam dulu, kameranya dibuka dulu. Tadi belum di absen. Oh ya, Fauzi sudah pakai seragam belum? Belum. Belum. Belum pakai kaos olahraga ya? Belum. Belum ya. Besok kita jimit lagi, silakan pakai kaos olahraga yang belum ada seragam. Biar nanti suasananya itu bisa sedikit ada rasa sekolah gitu ya, walaupun dari rumah masing-masing. Biar semangat. Ya, oke. Karena sudah siang ini, Bu Yuli gantian tinggal kelas 8. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kalian paham ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, pas nanti Bu Yuli nge-share tugasnya, bisa ditanyakan di grup. Nanti Bu Yuli langsung jelaskan di grup biar semuanya juga paham. Gitu, berdoa dulu sebelum meninggalkan video. Dari rumah masing-masing berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dimatikan. warahmatullahi wabarakatuh. Ari di